Belum dibaca. Satu pun nggak ada yang baca materinya. Masa nggak ada satupun yang baca? Ya jadi apa namanya teman-teman, kita akan bahas ya berkenaan dengan eh, materi yang waktu minggu kemarin di-share di pertemuan kali ini. Dan memang sih harapannya kemarin sudah sempat baca-baca dulu, jadi biar apa namanya supaya ada gambaran gitu ya bagi teman-teman. Sama kan ada video juga itu kira-kira nanti teknis prakteknya seperti itu ya. Sama nanti mungkin ada beberapa yang akan disampaikan terkait dengan mata kuliah Tekgraf dan tipografi dasar. Itu ini yang masuk udah lumayan banyak nih. Kita mulai aja ya teman-teman. Kita mulai perkuliahannya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording in progress. Iya, terima kasih teman-teman udah bisa hadir, sempat hadir di perkuliahan minggu ketiga ini ya. Meskipun nggak sesuai rencana, kita tadinya kan mau melaksanakan secara hybrid, jadi ada yang luring dan daring di waktu yang bersamaan. Ya, tapi karena seperti yang info teman-teman udah dapat gitu ya, belum bisa lah, intinya belum bisa dilaksanakan di pertemuan minggu ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan minggu depan bagi yang sudah tidak sabar untuk berkuliah di kampus, minggu ini tahan dulu ya gitu ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa segera berkuliah di kampus gitu. Apa namanya? Karena ya jujur saja dari apa namanya? Dari prodi gitu ya, berkenaan dengan bahan yang akan dibagikan ke teman-teman itu udah siap untuk teman-teman praktik gitu ya, khususnya karet lino dan kertasnya untuk dua mata kuliah itu, tapi ya belum sempat dibagikan gitu ya, mengingat ya kita berkuliahnya secara daring dulu gitu di minggu sekarang. Mudah-mudahan minggu depan bisa segera dibagikan bahannya untuk teman-teman nanti segera bisa praktik gitu ya. Nah, udah banyak nih, 91 orang yang hadir. Kita langsung mulai saja. Jadi, oh ya, silakan teman-teman untuk menyalakan dulu ke kameranya. Bagi yang bisa ya, mudah-mudahan semuanya bisa nih. Tidak ada halangan ataupun terkendala sinyal. Ya, sip. Apa namanya? Kita mulai. Jadi digabung aja ya. Jadi nanti kalau misalkan memang apa namanya waktunya masih panjang itu kita langsung gabung, atau mungkin ada jeda dulu sebentar gitu ya buat teman-teman mengambil nafas gitu, dan apa namanya nanti dilanjut lagi di mata kuliah yang keduanya gitu. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke mata kuliah yang teknologi grafika ya. Teknologi grafika nanti jadi untuk absensi di akhir saja, karena ini lumayan sekali waktunya gitu ya. Saya langsung share screen nih teman-teman. Coba bentar. Udah masuk ya share screen-nya teman-teman? Sudah, Pak. Ya, ya, sip. Nah, saya full screen kan dulu. Oke, teman-teman, jadi apa namanya di pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas perbagian gitu ya, perkembangan teknologi cetak, karena ini berkenaan dengan sejarah sangat panjang sekali perkembangannya gitu. Kita akan bagi saja untuk beberapa pertemuan
sama nanti mungkin diseling dengan praktik ya teman-teman, praktik sebagai bentuk pengenalan gitu. Dan memang kemarin juga sempat ada diskusi dengan Pak Arif dan dosen yang lain gitu, untuk praktiknya juga nanti fleksibel, jadi dalam arti si praktiknya itu menyesuaikan dengan kondisi gitu ya, artinya ketersediaan teman-teman gitu ya, dari segi alat dan bahan gitu ya, terutama yang untuk yang jauh gitu, yang yang daring itu kan perlu mempersiapkannya sendiri gitu ya, maksudnya tidak mungkin difasilitasi dari kampus gitu, kecuali memang teman-teman nanti mengeluarkan sedikit biayanya gitu untuk pendistribusian bahan utamanya yang disediakan oleh kampus gitu ya. Jadi untuk apa namanya, ini akan sedikit bergeser dengan timeline yang sudah kita bahas di orientasi perkuliahan gitu ya. Khusus untuk mata kuliah teknologi grafika ini sifatnya tentatif ya teman-teman. Mudah-mudahan jadi kita menyesuaikan saja dengan kondisi dan perkembangan terbaru gitu. Mudah-mudahan semuanya bisa tersampaikan ya teman-teman. Oke, kita langsung mulai. Nah, jadi apa namanya, frameworknya gitu ya, secara sederhana kita bisa membagi pembahasan kita terkait dengan perkembangan teknologi cetak itu ke dalam 5 bagian ya teman-teman, 5 bagian. Yang di sini pertama itu kita membahas kenapa sih lahirnya gitu ya teknologi cetak itu. Ternyata kalau kita tarik lagi mundur ke belakang itu berasal dari komunikasi ya teman-teman. Jadi singkatnya di sini kita mulai dari kenapa sih komunikasi gitu ya. Nah, karena ini, jadi apa namanya, ada sedikit kutipan gitu ya dari bukunya Ilene Schrijver kalau nggak salah. Bukunya itu tentang tipografi, type rules ya kalau nggak salah, itu teman-teman nanti bisa di searching. Jadi karena memang selama bertahun-tahun itu manusia berkomunikasi dengan lisan gitu ya, tapi ternyata terdapat kekurangan gitu. Maksudnya kekurangan di sini si penyampaian secara lisan itu nggak bertahan lama gitu. Artinya kan ketika kita seperti sekarang gitu ya berbicara, itu kan ada yang bisa diingat, ada yang juga yang tidak gitu ya. Nggak apa namanya, nggak secara tertulis gitu ya. Artinya tidak ada bukti fisik untuk kita ingat kembali atau kita baca kembali gitu ya. Nah jadi apa namanya, jadi entah itu cerita, sejarah gitu ya, atau informasi nggak bisa diteruskan ke generasi berikutnya gitu ya kalau dulu itu, karena ya udah berkomunikasi dengan bahasa yang masih terbatas gitu ya, apa namanya, belum ditemukan alat untuk pendokumentasian gitu ya. Jadi memang karena keterbatasan inilah gitu ya, manusia makin lama lambat laun gitu ya, dari masa prasejarah kemudian berkembang lagi gitu ya ke arah manusia sejarah gitu ya, atau praaksara, beranjak pada manusia aksara gitu ya, yang mengenal tulisan gitu. Nah itu kan karena selain daripada istilahnya apa ya, jadi apa namanya, jadi nggak sekedar ini tuh karena murni karena hasil daripada sudah seperti itu gitu, nggak sekedar hasil ternyata jalannya memang seperti itu, enggak juga gitu, karena di sini juga kita tidak terlepas dari faktor-faktor seperti memang ya manusia itu adalah makhluk yang cerdas gitu ya pada dasarnya gitu ya, meskipun memang beberapa teori gitu ya, ada yang ya teori evolusi gitu ya, awalnya kan mungkin kita sebut aja dari kera gitu ya, tapi memang seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, termasuk si teori evolusi itu, ya manusia itu berpikir gitu ya, lambat laun berpikir, menemukan cara-cara sederhana gitu ya, bagaimana sih apa namanya, cara berkomunikasi yang setidaknya ada bukti gitu untuk disampaikan kembali gitu, karena keterbatasan ingatan gitu ya teman-teman. Nah dari komunikasi verbal itu manusia menemukan gitu ya, invent sistem penulisan ya teman-teman. Maksudnya di sini sistem penulisan itu
dari yang kompleks, dari yang sangat-sangat kompleks sekali, menjadi perkembangannya itu sampai dengan apa yang kita sebut dengan huruf gitu ya sekarang gitu. Nah karena itu kenapa mata kuliah Tekgraf ini sangat beririsan sekali, sangat bersinggungan sekali dengan mata kuliah tipografi gitu ya. Karena bahasan kita tuh ini gitu. Terkait dengan teori kita membahas perkembangan, di tipografi juga membahas perkembangan kebentukannya gitu ya. Teknologi pencetakan huruf gitu ya, teknologi penulisan gitu ya, yang berkembang pada zaman itu gitu. Tapi memang pada perancangan terbaru gitu. Nah kalau di Tekgraf ini teman-teman lebih ke memahami gitu ya, bagaimana sih perkembangan mesin yang katanya canggih gitu ya pada zamannya gitu. Pada zamannya ini canggih misalkan gitu ya. Bagaimana penemuannya, bagaimana cara kerjanya gitu ya, sampai dengan perkembangan terbaru gitu ya dari movable type. Nah ini sangat revolusioner sekali nih si movable type ini, karena yang mengilhami mesin cetak itu seperti apa gitu, yang istilahnya menjadi awal bagaimana mesin cetak itu tercipta gitu ya, mass media itu tercipta gitu ya. Nanti juga teman-teman akan mempelajari di sekitaran revolusi industri itu bagaimana mass media sangat sangat vital sekali ya perannya sangat vital sekali gitu dalam produksi dalam ya produksi mass media gitu ya. Kemudian kita akan beranjak pada teknologi cetak terbaru gitu ya, yang next gen media itu yang terbaru seperti apa gitu ya. Nah kurang lebih si timelinenya seperti ini teman-teman. Jadi kita akan bagi saja per babak gitu, entah itu kita akan bahas 2 atau 3 gitu ya di pertemuan kali ini. Kemudian nah yang banyaknya itu di mass media sama next gen medianya gitu ya, nanti akan banyak kita bahas gitu. Kalau ke belakang sih nggak terlalu banyak gitu ya. Mungkin di pertemuan ini juga teman-teman bisa selesai gitu ya membahas tentang ini. Nah ini jadi untuk chapter 1 ini kita membahas perkembangan dari gua menuju alat cetak pertama gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah kita sepakat, teman-teman juga pasti sepakat di berbagai literasi ya, di berbagai literatur, buku ataupun di internet, sejarah tentang komunikasi visual gitu ya maupun kesenirupaan itu berangkat dari sini gitu ya. Manusia purba gitu pada zaman itu mulai mendokumentasikan kegiatan mereka gitu ya, peristiwa, misalkan di sini kan ada berburu hewan gitu ya, atau kegiatan ritual keagamaan gitu ya, yang dulu gitu, kepercayaan, bukan keagamaan, kepercayaan mereka gitu. Kemudian banyak sekali gitu mereka mendokumentasikan peristiwa, kegiatan ataupun perilaku gitu sehari-hari dengan menggambar di dinding-dinding gua gitu ya, sejarah seni rupa gitu ya, sejarah desain gitu, sejarah komunikasi, secara visual gitu ya. Kita sepakat dimulai dulu dari sini gitu ya teman-teman. Nah ada yang menarik di sini tuh dari gambar yang tampil di layar teman-teman gitu ya. Ternyata udah ada nih clue gitu, clue yang muncul bahwa dulu juga sudah ada tuh metode atau teknik cetak gitu ya. Nah teman-teman bisa lihat si tangan-tangan ini nih. Nah ini tuh kan dibuat dengan disembur gitu ya. Jadi si bahan-bahan alami gitu ya, yang berwarna opak gitu, berwarna ya ini lebih ke pewarna alami gitu ya, disemburkan ke bidang dinding gitu ya, yang ditutup sama tangan gitu ya, sehingga nanti si telapak tangan itu akan menjadi siluet, bukan siluet ya, ini kan bagian yang terang gitu, jadi semacam jadi cetakan gitu ya si tangan ini tuh. Nah kalau kita sekarang memang kepikiran gitu ya, tapi memang kalau dulu sepertinya si manusia pada zaman itu nggak kepikiran tuh ini tuh bakal jadi apa gitu ke depannya gitu. Nah tapi dengan keterbatasan mereka gitu ya, maksudnya di sini keterbatasan pemikiran mereka gitu ya, belum kepikiran tuh sampai sana gitu. Mereka hanya cukup
ya semacam wah ini tuh penanda aja gitu. Saya pernah di sini gitu, atau ini tuh menjadi penanda ini tuh buatan saya gitu ya, dengan cap tangan itu gitu. Nah, dari sini seiring dengan perkembangan pemikiran, perkembangan penemuan gitu ya yang terjadi di masa-masa waktu itu gitu, masa sebelum mengenal tulisan gitu ya, atau masa praaksara gitu. Nah, dari situ juga jadi si manusia itu mulai menyederhanakan bentuk gitu ya, dari yang tadinya bentuknya konkret gitu ya, bentuknya konkret, kemudian bisa bisa dibaca secara visual bahwa ini tuh misalkan menunjukkan wah sedang berburuan hewan gitu ya misalkan, atau ini tuh sedang melakukan ritual kepercayaan mereka gitu. Kita bisa menangkap secara visual konkret gitu. Tapi sering dengan perkembangan waktu, perkembangan zaman gitu. Nah, si bentuk-bentuk konkret itu menjadi disederhanakan gitu ya, teman-teman. Jadi dari yang konkret menjadi abstrak gitu ya perkembangannya itu. Meskipun memang di sana terdapat semacam gradasi gitu. Silakan, ada yang raise hand? Siapa ini? Fania ya? Gimana? Silakan. Maaf Pak, kepencet. Oh iya, kirain mau bertanya. Ya, jadi silakan saja teman-teman, barangkali mau bertanya di tengah pembahasan, silakan interupsi saja seperti barusan gitu ya. Meskipun kepencet gitu, saya kira mau bertanya. Ya, kita lanjut saja teman-teman. Jadi dari bentuk-bentuk yang konkret itu gradasi lah istilahnya gitu. Jadi lambat laun gitu ya berkembang ke bentuk yang sangat abstrak sekali gitu ya. Maksudnya di sini kok abstrak gitu, tapi kita sepakati itu gitu. Nah, si bentuk yang abstrak dan kita sepakati itu gitu ya, itu yang kita kenal sebagai huruf saat ini gitu ya. Ragamnya udah banyak gitu ya, ribuan bahkan ratusan gitu. Nah, itu semua berasal dari sini gitu ya. Manusia waktu itu juga dari bentuk yang misalnya di sini kan bentuknya sangat kompleks sekali gitu ya. Kebayang gitu, untuk menyampaikan pesan kita harus menggambar dulu bentuk yang konkret gitu ya, sampai dengan wah ini tuh bisa kita pahami sebagai wah ini tuh maksudnya seperti ini gitu ya, menjadi bentuk yang lebih ke sederhana gitu ya, terus abstrak tapi kita sepakati itu gitu. Nah, perkembangan selanjutnya gitu ya, nah ini gitu, kita mengapa yang disebut dengan piktograf gitu ya, ideograf, sampai nanti fonetik gitu ya. Jadi si satu bentuk yang mewakili sebuah bunyi gitu, bunyinya seperti apa gitu ya. Sampai nanti kan kita belajar alfabetik gitu ya, yang alfa, beta gitu ya, yang itu berasal dari situ gitu. Nah, jadi ini kita loncat-loncat saja gitu ya. Jadi kita akan bahas lebih dalam di tipografi gitu ya nanti. Tapi kita beranjak dulu ke sini bahwa memang dari bentuk yang kompleks itu mulai ada penyederhanaan gitu ya teman-teman. Jadi bentuknya itu lebih sederhana dan ya siluetik gitu ya. Jadi cukup supaya ini tuh mewakili bentuk yang dapat dipahami aja gitu ya. Tapi di sini juga masih ada bentuk-bentuk yang konkret gitu ya, kayak misalkan di sini bentuk-bentuk hewan gitu ya. Ada bentuk-bentuk manusia gitu, meskipun memang ada penyederhanaan gitu, ada sedikit penyederhanaan, terus ada bentuk-bentuk kayak mata gitu ya, atau perkakas gitu. Di sini tuh hieroglif Mesir ini merupakan salah satu contoh piktograf gitu ya. Jadi bagaimana suatu gambar, suatu pikto gitu ya, mewakili suatu bunyi gitu. Wah, ini tadi ya kelas A ikut kelas G hari, oh ini kasih tahu aja semuanya gitu. Sebetulnya saya udah sampaikan ke masing-masing PJ dan mungkin udah masuk juga ya di sini kelas A. Ini kelas chatnya tertinggal. Mohon maaf teman-teman. Mudah-mudahan kelas A juga sudah masuk ya, karena ini juga udah 113 berarti 112 lah.
Oke, teman-teman, kita lanjut. Jadi dari bentuk yang konkret gitu ya, mulai ada penyederhanaan sampai ke bentuk yang seperti ini gitu. Ini apa gitu ya? Maksudnya kalau kita pelajari sekarang gitu, itu secara sederhana gitu ya, secara singkat, ya itu maksudnya apa gitu ya? Nah ini tuh sama gitu, merupakan bentuk penyederhanaan dari bentuk-bentuk yang dihaskan gitu ya, ada ciri khasnya gitu, ditandai dengan teknik pembuatannya gitu ya. Nah kita kenal ini tuh sebagai huruf paku ya gitu ya teman-teman, sebagai huruf paku. Ini tuh bentuk yang makin sini makin abstrak ya, artinya di sini bentuk-bentuk kelompok-kelompok bentuk ini gitu ya, kita sepakati gitu ya, kita sepakati sebagai satu apa istilahnya ya, sebagai satu bentuk bunyi gitu ya, ataupun kata ya di sini sebagai bentuk kata. Sorry, saya coba sering ulang nih. Nah, dari yang kompleks gitu ya, dari yang bentuknya sangat konkret sekali gitu teman-teman, ke bentuk yang paling abstrak gitu ya. Nah ini tuh kan bentuk penyederhanaan yang memang dari segi teknis mungkin ya bisa lebih cepat gitu ya. Bagaimana cara kita cepat dalam menyampaikan pesan gitu, dengan maksud yang dapat dipahami gitu ya teman-teman. Nah maksudnya ke situ gitu. Nah sini belum ada cetak mencetak gitu, meskipun di awal di sini sudah ada clue-nya gitu ya. Ternyata si gambar telapak tangan itu sebetulnya bisa saja mengilhami bagaimana sistem cetak bekerja gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kok belum berubah ya layarnya ya? Atau udah? Nah, udah nih sekarang. Jadi dari situ gitu ya, mulai dikenal yang namanya huruf gitu ya teman-teman. Maksudnya huruf itu, nah sekali lagi kita loncat-loncat gitu ya teman-teman. Nah setelah penemuan huruf itu gitu ya, nah bagaimana nih cetak yang pertama itu seperti apa gitu teman-teman. Nah kita mengenal movable type ya teman-teman. Maksudnya movable type ini bagaimana huruf itu bisa dipindah-pindah, bisa dirangkai, bisa disusun gitu ya, membentuk ataupun menyusun dari huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat gitu ya, kalimat menjadi paragraf, dan kita bisa bongkar pasang gitu ya. Kenapa dinamakan movable gitu ya. Nah, di berbagai literatur gitu, termasuk sejarah gitu, yang paling terkenal itu adalah tokohnya Johannes Gutenberg ya, teman-teman. Jadi yang populer itu Johannes Gutenberg gitu, tapi memang sebetulnya gitu, kalau kita tarik mundur lagi ke belakang, Gutenberg itu jauh sekali gitu sebelum dua orang ini gitu ya teman-teman. Jadi kan kalau kita lihat ke sejarah Cina gitu ya, penemuan kertas, terus bahan peledak gitu ya, kayak kalau tidak salah ada di filmnya The Great Wall gitu ya, itu kan bangsa Barat juga curi-curi gitu ya ke Cina gitu untuk menemukan bagaimana sih cara kerja peledak itu gitu. Termasuk memang sistem penulisan gitu ya teman-teman, yang awalnya itu semua ya kita kerjakan secara ditulis gitu ya, dibuat gitu dengan manual gitu, dengan pena atau dengan alat tulis lainnya gitu ya, yang berkembang pada zaman itu. Nah tapi sekarang ini maksudnya seiring dengan perkembangan pada masa ini gitu ya, mulai ditemukan movable type gitu ya. Ada beberapa tokoh di sini, yang pertama itu adalah Biseng gitu ya, namanya Biseng, dari dinasti apa gitu saya lupa. Jadi prinsip kerjanya sama seperti tempel ya, stempel teman-teman, sama seperti stempel. Jadi bagaimana si huruf dicetak dalam sebuah tanah liat gitu ya, clay. Dan kemudian si huruf ini ketika dikasih tinta dan ditempelkan pada satu medium gitu ya, contohnya kertas, ini akan membentuk huruf sesuai dengan bentuk pada platnya gitu ya, atau pada clay-nya ini gitu. Nah ini tahun yang ada di atas ini sebetulnya tahun hidupnya si Biseng ini gitu ya.
terkait dengan kapan ini ditemukannya gitu, tahun berapa gitu. Nah, ini masih menjadi misteri ya. Artinya teman-teman di sini masih dalam para pakar-pakar sejarah gitu, mungkin masih mencari gitu kapan nih waktu ini tuh ditemukan gitu, invensi ini ditemukan gitu ya teman-teman. Nah, tapi yang jelas itu ini jauh sebelum Johannes Gutenberg menemukan movable type ya, menciptakan ataupun invent si movable type gitu teman-teman. Jauh sebelum itu gitu. Nah, di tahun 1297 gitu ya. Ini masih sama orang Cina atau kita sebut sekarang orang Tiongkok gitu ya. Namanya adalah Wang Chen. Nah, di sini yang berubah adalah si bahannya gitu ya, yang asalnya dari clay, dari tanah liat gitu ya, menjadi dalam kayu gitu ya, wood dalam kayu gitu. Sama, prinsip kerjanya sama, cuman di sini masih sangat-sangat sederhana sekali gitu ya teman-teman. Sekali lagi karena memang keterbatasan sumber daya, entah itu sumber daya manusianya gitu ya, ataupun sumber daya untuk pembuatan si ininya gitu. Pada zaman itu belum ditemukan ataupun perkembangannya belum sampai gitu ya pada tahap yang si Gutenberg itu yang movable type itu gitu. Nah, jadi sekali lagi penemuan gitu ya, bukan mesin cetak ya, alat cetak kita sebut sebagai alat cetak. Yang pertama itu ternyata di Cina gitu ya. Di Cina oleh dua tokoh ini gitu, dan memang pada perkembangannya ini tuh merambah ke berbagai wilayah setempat gitu ya. Kalau kita lihat kan di peta itu Cina itu berdekatan dengan Korea, dengan Jepang, gitu, dan wilayah-wilayah sekitarnya gitu. Nah, ini perkembangannya masih sangat belum masif gitu ya, masih belum masif gitu. Nah, ini juga kan berhubungan dengan teknologi, bagaimana sih dulu tuh mendapatkan informasi dengan cepat kan belum seperti sekarang gitu ya teman-teman. Ada berita di mana gempa misalkan kita dengan mudahnya gitu melihat notifikasi di handphone, memang dulu nggak seperti itu gitu. Jadi untuk sebarannya ini gitu ya, si teknologi ini belum masif gitu ya ditemukannya gitu. Nah, ternyata nggak tahu gimana caranya gitu ya di Eropa sana gitu. Ditemukan juga gitu movable type gitu. Tapi memang latar belakangnya itu kalau di Eropa gitu sama yang di sekitar ini wilayah kita sebut saja wilayah Asia gitu ya teman-teman, ya berasal dari latar belakang yang sama gitu ya, meskipun nggak janjian gitu. Jadi bagaimana memang penulisan gitu ya, ataupun kalau istilahnya sekarang itu kan pengkopian gitu ya, penggandaan si tulisan gitu, itu sangat sangat lama sekali gitu ya dari segi waktu gitu. Sehingga memang ditemukannya si movable type yang di Cina ini adalah untuk mempermudah gitu. Kita bisa dengan mudahnya merangkai satu kata gitu ya, kata menjadi kalimat yang bisa dirubah gitu ya, dari segi huruf gitu, dari segi struktur si katanya seperti apa gitu ya. Nah, kalau di Eropa, nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah ilustrasi yang menurut saya paling menggambarkan bagaimana cara penulisan penggandaan dokumen ataupun Alkitab gitu ya pada zaman itu. Jadi seperti ini gitu. Jadi ada beberapa orang yang bertugas sebagai penulis gitu ya, penyalin teksnya gitu. Misalkan ini ada berapa sih, 6 orang gitu ya. Nah, ini kebagian berapa lembar nih gitu. Masing-masing punya job desk-nya gitu ya. Berapa lembar yang disalin nih, yang ditulis ulang gitu ya. Kemudian si orang yang di tengah ini adalah yang bertugas untuk assembling gitu ya, yang menggabungkan gitu ya. Untuk kemudian dicek oleh orang ini nih, jadi korektor gitu ya, yang memperbaiki ataupun yang scanning ulang gitu. Ini udah benar belum hasil salinannya gitu. Ada yang tipe atau enggak gitu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, cara-cara seperti ini tuh nggak efektif gitu ya dari segi waktu gitu. Bayangkan gitu ya kalau misalkan memang di abad pertengahan itu, di medieval gitu ya, kebutuhan akan Alkitab itu sangat banyak gitu ya, entah itu Alkitab atau buku pengetahuan gitu ya.
karena mungkin seiring dengan perkembangan pendidikan juga gitu ya, sementara memang buku itu susah didapat karena gimana sih cara kopinya gitu ya, cara menggandakannya gitu. Nah, ini tuh yang menjadi istilahnya gitu kegeregetan gitu seorang bangsa Jerman gitu ya. Sebenarnya lahirnya bukan di Jerman sih, maksudnya apa namanya, dia dikenal sebagai orang Jerman yang memang menemukan bagaimana sih cara menggandakan ataupun menyalin huruf dengan cepat gitu ya teman-teman. Nah kalau tadi ini hanya menemukan sampai dengan alatnya saja gitu ya, maksudnya sampai dengan cetakannya saja gitu. Nah kalau di Eropa sini gitu sampai ditemukan ke alat ataupun mesin sederhananya gitu ya untuk membuat si cetakan itu. Gitu. Nah jadi beranjak dari sini gitu teman-teman, ketika memang kebutuhan akan literasi gitu ya, apa namanya sangat sulit gitu di apa namanya buku-buku itu sangat sulit didapat gitu karena memang jumlahnya nggak banyak gitu ya. Sementara cara penggandaan Alkitabnya seperti ini gitu. Ini membuat greget si Johannes Gutenberg gitu ya teman-teman. Jadi ini juga ilustrasi orangnya ada banyak versi gitu ya. Jadi ada banyak versi. Nah, dari segi pakaian gitu ada yang membahas juga gitu kalau sekitaran tahun segini tuh nggak ada gitu pakaiannya seperti ini gitu. Terus aksesorisnya seperti ini gitu. Tapi memang kita nggak mempermasalahkan si orang yang mana gitu ya. Kita akan apa namanya lebih ke membahas bagaimana sih si penemuannya gitu. Jadi si Johannes Gutenberg ini di tahun 1450 gitu ya sangat jauh dengan apa namanya tahunnya ini gitu. Yang paling dekat ini si Wang Chen aja masih sekitar 100 sampai 200 tahunan sebelum si Johannes Gutenberg ini gitu ya menemukan si movable type ini ataupun printing press gitu ya si alatnya itu. Nah ini adalah contoh bagaimana Alkitab ya yang disalin dengan apa namanya mesin movable type ya yang diciptakan oleh si Gutenberg itu. Jadi memang di sini juga tidak langsung semuanya adalah hasil salinan dengan alat ataupun dengan mesin yang sederhana itu ya teman-teman. Jadi apa namanya kalau kita lihat di sini ada bagian teksnya gitu ya, yang kalau kita lihat settingnya justify gitu ya, kata kiri kata kanan gitu kalau sekarang ini dengan 2 kolom. Nah itu tuh apa namanya dibuat dengan menyusun plat kata per kata ya, maksudnya dari huruf per huruf gitu, huruf per huruf jadi kata per kata gitu, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf gitu. Dan kemudian huruf yang berkembang pada zaman itu adalah huruf black letter ya teman-teman. Dan mungkin ini tuh yang menjadi apa namanya menjadi alasan gitu. Saya juga masih bertanya sampai saat ini kenapa gitu dalam ijazah-ijazah yang bersifat ataupun dokumen kayak sertifikat gitu ya, itu ada saja yang menggunakan, maksudnya kenapa sih memakai huruf black letter gitu ya, kayak tulisan sertifikatnya gitu ya, atau ijazah atau syahadah gitu ya, suka ada kan. Nah mungkin bisa saja ini menjadi satu alasan gitu dari sekian banyak alasan, karena memang Alkitab itu kan dianggap suci gitu ya, maksudnya dianggap penting gitu. Cara penyimpanannya, cara perawatannya itu sangat apa namanya yang menjadi salah satu dokumen yang penting gitu ya, karena memang waktu itu apa namanya sangat sulit sekali untuk mendapatkan dokumen gitu. Nah sementara ijazah juga sama gitu ya, kayak sertifikat yang dulu gitu yang menggunakan huruf berkarakter black letter gitu ya, itu sama kan, ini harus disimpan dengan baik-baik gitu. Ini tuh adalah bentuk penghargaan, itu adalah bentuk pencapaian gitu ya teman-teman. Jadi harus apa namanya harus disimpan dengan baik gitu, sama gitu dengan ini tuh. Nah yang menarik adalah di sini ketika memang pencetakan si lembar per lembarnya ini dilaksanakan ataupun dilakukan secara
apa namanya, semi manual gitu ya. Artinya di sini ada pencetakan gitu ya, udah ada mulai pencetakan si hurufnya, tapi tidak bisa terlepas dari pencetakan manualnya gitu ya, ataupun pembuatan manual sangat manualnya gitu. Nah, teman-teman di sini bisa apa namanya, sedikit melihat ya, iluminasi ya. Ini tuh iluminasi sama kayak di Al-Qur'an gitu ya, ada iluminasinya gitu. Nah, ini tuh masih dikerjakan secara apa ya? Dengan tangan gitu ya, apa sih namanya itu? Ya pokoknya apa namanya, manual sekali gitu ya. Membuat ini kalau misalkan si hurufnya gitu, isiannya ini udah dikerjakan secara semi manual gitu ya, dengan movable type itu. Nah, sementara di sini untuk iluminasinya ini masih dikerjakan secara manual gitu. Termasuk di sini ada pemisah halaman gitu ya, ada judul gitu. Dari segi pewarnaan ini murni dikerjakan secara manual sekali ya, teman-teman. Untuk pinggiran-pinggirannya gitu ya, si iluminasi ini dikerjakan masih dengan manual gitu. Belum kayak sekarang ya, teman-teman. Jadi memang si Gutenberg ini yang apa namanya, yang greget gitu dengan aduh lama sekali nih penyalinan buku gitu ya, menciptakan itu menjadi titik awal gitu ya, menjadi awal bagaimana memang mass media atau apa namanya, pencetakan gitu ya, pencetakan itu menjadi luar biasa gitu ya sampai sekarang ini gitu ya, perkembangan terbaru gitu. Dari sini awalnya gitu. Sejarah tipografi juga sama gitu ya. Ketika memang kita sebut saja pengertian lama gitu ya, secara definisi tipografi itu adalah setting dan pencetakan huruf gitu. Kita men-setting huruf, kita menata huruf gitu ya, dan pencetakannya gitu. Nah, kita mulai di sini gitu. Jadi sebetulnya istilah tipografi itu lebih kepada memang kita menata huruf gitu ya. Sementara si hurufnya ini memang mengalami perkembangan jauh sebelum istilah tipografi itu muncul ya, teman-teman. Nah, itu akan lebih kita bahas di mata kuliah selanjutnya gitu ya, setelah ini gitu. Mudah-mudahan, tapi nggak di pertemuan kali ini gitu ya. Nah, sampai sini dulu nih. Ada pertanyaan, teman-teman? Silakan. Izin bertanya. Silakan, siapa? Ucu ya? Ya. Ya. Bertanya ini mengenai tadi si Binseng. Kan ya setahu aku mah kalau zaman dulu itu kurang, kalau menggunakan kayak cetakan gitu teh, itu teh biasanya digunakan untuk membuat apa saja. Si Binseng ini sampai-sampai dia teh membuat kayak cetakan dari clay ini gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya, Ucu ya. Jadi memang berkenaan dengan latar belakang kenapa memang si orang Cina ini gitu ya, si Binseng ini pada dasarnya sama gitu ya, bagaimana memang ketika penyalinan dokumen gitu ya, terutama memang dokumen-dokumen kerajaan seperti surat-surat gitu ya. Nah, itu kan harusnya gitu ya, ada surat yang memang disebarluaskan gitu. Artinya misalkan seperti contoh pengumuman kepada rakyatnya gitu ya. Nah, itu kan tidak bisa si penulis suratnya mengerjakan satu-satu gitu ya. Sementara memang si info ataupun si berita ataupun si surat ini harus segera disebarluaskan gitu ya. Jadi hampir mirip, bahkan mirip sekali latar belakangnya dengan bagaimana penemuan movable type di Eropa sana gitu ya. Jadi didasari karena memang kita butuh yang namanya efektivitas dalam pembuatan dokumen gitu ya. Efektivitas waktu, efisiensi waktu gitu ya dalam penggandaan dokumen gitu sebetulnya gitu. Ketika memang ya sekali lagi gitu ya, ketika penulisan itu memakan waktu yang sangat lama gitu, kita memerlukan bagaimana sih untuk menyiasati hal tersebut gitu supaya memang si pengerjaannya gitu ya, penggandaannya sama gitu. Nah, inilah yang muncul gitu. Nah, sama juga ketika penemuan huruf pertama itu kan huruf clay ya.
dari tanah liat gitu, clay tablet gitu. Itu juga kan sama gitu. Bagaimana memang sebuah informasi gitu bisa disebarluaskan tanpa memakan waktu yang lama gitu dari segi produksinya. Nah kurang lebih itu sih. Jadi sekali lagi pada dasarnya gitu si perkembangan itu hadir, si penemuan itu hadir karena sebuah kebutuhan ya, karena sebuah kebutuhan akan penggandaan dokumen gitu, penyebarluasan sebuah berita, sebuah pesan ataupun sebuah pengumuman gitu ya. Gitu sih, Ucup. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih. Nah, yang lain? Silakan. Kalau belum kita lanjut ya. Nah, dari sini tuh, nah kita sangat apa kita lihat gitu ya secara kok belum muncul ya? Di sini belum muncul nih. Kayaknya di teman-teman juga sama. Nah, jadi dalam Alkitab itu gitu ya, ada yang sangat menarik sekali ya teman-teman. Sorry. Nah, jadi di si dokumen itu tuh ada bagian-bagian yang sangat menarik gitu ya, selain daripada si tulisannya gitu ya yang menggunakan black letter gitu. Jadi si iluminasi ini yang dikerjakan secara manual gitu ya, sangat artistik sekali ya teman-teman. Ada bagian-bagian yang dikerjakan secara manual dengan ditulis gitu ya. Nah ini kan ada ilustrasi yang sorry, menggambarkan bagaimana pembuatannya gitu ya waktu dulu gitu, sebelum ditemukan gitu ya. Ada semacam ilustrasi yang sebelah kiri ini, penggandaan huruf ataupun penyalinan huruf itu dikerjakan secara manual. Jadi selain memang di sini terdapat teksnya gitu ya yang menjelaskan, ada ilustrasinya juga gitu sebagai bagian dari seni iluminasi si hurufnya gitu. Kemudian sama gitu ya, awalan dalam sebuah kalimat juga di sini yang menggunakan huruf ataupun letter gitu ya. Ini tuh dikerjakan secara manual dengan karakter dekoratif ya. Maksudnya di sini tuh sangat-sangat dihias sekali gitu ya, diisi dengan ornamen, diisi dengan ilustrasi gitu ya. Nah, sehingga memang sangat menarik sekali, sangat artistik sekali gitu ya si buku ini, ataupun di sini kita sebut saja sebagai Alkitab gitu ya, dengan huruf black letternya gitu. Nah, selain dari iluminasi ilustrasi ini terdapat iluminasi si hurufnya gitu ya teman-teman. Nah ini nih contoh-contoh ini yang huruf N, huruf S gitu ya, huruf E, huruf A gitu. Nah ini menjadi karakter gitu ya, karakter daripada si perkembangan kebentukan huruf gitu ya pada zaman itu gitu. Jadi pada zaman itu tuh ini tuh sangat-sangat terbaca sekali gitu ya si huruf itu tuh. Kalau kita kan sekarang membaca dokumen ini gitu ya, membaca si Alkitab ini, kita belum tentu bisa memahaminya gitu ya, tanpa kita istilahnya menilik-nilik ini gitu ya, dilihat detail-detailnya, udah mau bahasanya bahasa yang nggak kita pahami gitu, terus penggunaan hurufnya seperti ini gitu ya, itu kan menyulitkan bagi kita gitu ya. Tapi memang pada zaman itu huruf yang sangat terbaca sekali gitu ya. Nah meskipun karakternya padat, gelap gitu ya, itu kenapa dinamakan black letter gitu. Nah ini juga kan berkenaan dengan teknis juga gitu, selain daripada teknis pencetakannya gitu ya, yang movable type itu. Waktu itu tuh harga kertas sangat mahal sekali gitu, sehingga memang membutuhkan bagaimana sih huruf itu bisa dimaksimalkan dipadatkan dalam satu kertas gitu, sehingga memang meminimalisir penggunaan si kertasnya gitu ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi nah si iluminasi huruf ini akan menjadi tema kita gitu ya, akan menjadi tema dalam praktik pertama yang akan kita kerjakan nanti
Jadi kita mengambil ini supaya memang teman-teman sebetulnya karena mata kuliah ini mata kuliah teori gitu ya, tapi tidak ada salahnya kita akan ada sedikit praktik gitu ya, supaya teman-teman memahami prinsip pencetakannya seperti apa gitu ya. Dengan tema ini ya diharapkan teman-teman nanti bisa ikut setidaknya merasakan juga gitu bagaimana sih pencetakan huruf gitu ya dengan movable type yang pada zaman itu gitu ya, dengan menggabungkan di sini seni iluminasi si hurufnya ya teman-teman. Nah ini tuh ada ilustrasi si movable type-nya gitu ya dengan alatnya gitu ya. Jadi di sini tuh ada semacam bagian atas nih di sini. Ini adalah alat pressnya gitu ya. Jadi nanti si platnya ini disimpan, kemudian si kertasnya disimpan. Sebelumnya jadi si platnya ini dikasih ini dulu, dikasih tinta dulu ya, pakai roll gitu. Kayak yang kemarin tuh di video kalau teman-teman lihat, dikasih roll, kemudian platnya disimpan, kertasnya disimpan gitu ya, kemudian dipres sehingga menghasilkan salinan dari plat yang sudah dikerjakan gitu. Dan ini secara teknis memang si plat itu adalah kebalikannya gitu ya. Artinya sorry teman-teman. Si platnya itu adalah kebalikannya gitu. Kalau kayak tangan gini nih, nggak simetris gitu dua-duanya ketika ditempelkan gitu ya. Nah ini bentuknya akan sama gitu. Nah itu kita akan bahas di slide-slide berikutnya ya. Nah ini ilustrasi yang lebih jelasnya gitu ya. Jadi kan si huruf itu disusun kebalikannya gitu ya. Si teksnya ini kebalik gitu, kayak yang di flip. Kemudian si platnya dipasang di bawah, kemudian di atasnya disimpan kertas gitu ya, kemudian dipres. Nah sebelumnya si plat ini dikasih dulu tinta ya, si plat ini tuh. Gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih nanti kita akan mempraktikkan ini ya, untuk yang cetak tinggi. Nanti si platnya akan dibagikan di pertemuan minggu depan ya. Dan kurang lebih memang cara kerjanya seperti ini gitu, meskipun kita tidak memerlukan alat ini gitu. Kita sederhanakan si alatnya gitu ya. Kita hanya memerlukan plat dan tinta dan tentunya kertasnya gitu ya. Kemudian nanti prinsip kerjanya sama kayak teman-teman ngecap gitu ya, stempel gitu. Nah, gitulah kurang lebih ya teman-teman, ini sangat sederhana gitu ya, dan saya yakin teman-teman juga sudah kebayang gitu maksudnya seperti apa ini tuh. Nah kurang lebih ini ada ilustrasinya nih kayak gini gitu ya. Jadi ada di sini ada mandor gitu ya, ada yang istilahnya mengawasi gitu ya, ada pekerjanya juga gitu yang bertugas ngepres gitu ya, menyalin salinan bukunya gitu ya di sini. Kemudian ya di sini ya ini dibuat dramatis sih, maksudnya jadi pada dasarnya cara kerjanya itu seperti ini gitu ya teman-teman. Ini bisa memakan waktu yang singkat gitu ya, nggak terlalu lama ketika ditulis tangan gitu ya. Nah ya prinsip kerjanya kayak sablon gitu ya. Tapi kan kalau misalkan sablon itu adalah perkembangan terbarunya gitu ya. Karena kan ada cetak saring gitu, ada istilah cetak saring. Kalau ini ya yang pertama itu cetak tinggi gitu. Nanti kan ada cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar gitu ya. Ada cetak saring. Nah itu sama, pada dasarnya prinsipnya sama gitu ya. Ini siapa tadi? Tegar ya? Iya gitu ya, Tegar. Sip. Jadi pada prinsipnya teman-teman termasuk Tegar di sini memahami gitu ya. Cetak pertama itu sesederhana ini gitu. Kalau sekarang masih ada, masih.
stempel ya, kayak stempel gitu. Nah itu kan sebetulnya prinsip ini dipakai sampai sekarang gitu ya. Itu kurang lebih teman-teman ya. Nah ini untuk perkembangan pertama ya teman-teman. Nah perkembangan pertama ini akan kita adaptasi ke dalam praktik yang akan nanti teman-teman kerjakan bersama gitu ya. Oke, nah sebelum ke tugas ya, barangkali ada pertanyaan dulu ataupun ada yang belum jelas gitu ya dalam pemaparan si slide presentasinya, silakan. Jadi sekali lagi pada prinsipnya di pertemuan kali ini kita membahas bagaimana perkembangan mesin cetak ataupun alat cetak yang pertama gitu ya, alat cetak pertama, dan kita akan adaptasi ke dalam tugas kita gitu ya. Silakan. Pak mau nanya, Ya. ada suaranya nggak Pak? Ada. Nggak pakai ini soalnya. Berarti itu tuh buat satu dokumen doang ya Pak? Jadi bukan buat surat apa gitu, satu disalin doang gitu. Jadi bukan kayak bikin buku misalkan lembar ini dicetak terus lembar keduanya beda lagi, bukan gitu ya Pak? Oh iya, sip. Nah ini jadi mengingatkan nih Tegar juga nih, makasih ya. Jadi memang untuk yang ini gitu ya, yang perkembangan di Cina ini adalah untuk pencetakan dokumen satu lembar ya. Artinya di sini karena keterbatasan si platnya gitu. Ini belum bisa untuk memproduksi buku gitu, dan pada waktu itu juga di tahun ini gitu ya. Si buku-buku kayaknya belum ada gitu ya. Maksudnya belum ada dokumen-dokumen yang dibukukan gitu. Artinya banyak beberapa lembar gitu, bahkan beratus-ratus lembar gitu. Sementara memang di sini di perkembangan di Eropa di sini kan sudah makin maju nih, makin sini gitu. Kebutuhan akan pengetahuan gitu, termasuk memang pencetakan itu kan bisa berlembar-lembar gitu. Artinya di sini kalau yang pencetakan buku ini prinsip kerja movable type gitu ya. Jadi satu huruf itu bisa dibongkar pasang ketika memang satu lembar sudah selesai gitu ya. Satu lembar sudah selesai, itu bongkar lagi aja, kita susun di bab kedua gitu, di halaman kedua misalkan ya. Ketika halaman pertama sudah selesai gitu, bongkar lagi, kita merangkai satu-satu gitu ya. Tapi kan maksudnya di sini bisa lebih cepat daripada ditulis tangan gitu ya. Bisa lebih cepat dari situ gitu, meskipun memang satu-satu dirangkai, disusun gitu ya. Misalkan membentuk kata Tegar, huruf T dulu masuk, huruf E masuk, G, A, R gitu ya, baru dikunci. Nah itu satu kata jadi masukkan, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf gitu ya. Nah ketika selesai gitu ya, ini kan banyak sekali nih di sini tuh, kalau ada contohnya gitu ya. Nah ini tuh si plat ini tuh banyak sekali gitu. Misalkan untuk huruf A saja ada berpuluh-puluh plat gitu ya. Artinya kan bisa membentuk kata lebih dari satu gitu ya. Itu membentuk kalimat, membentuk huruf dari kalimat, huruf ke kata, kata ke kalimat, itu bisa banyak sekali gitu. Artinya di sini sudah bisa pencetakan sampai berbagai lembar gitu ya. Nah ini kan setelah selesai nih, plat pertama ini disimpan di bawah gitu ya. Kemudian beranjak lagi pada lembar berikutnya gitu ya. Kemudian disalin lagi gitu. Terus aja sampai dengan pencetakannya selesai gitu. Jadi artinya kalau waktu itu tuh pencetakannya satu lembar bikin berapa kopi gitu ya. Misalkan untuk satu lembar saja bikin untuk berapa buku gitu. Setelah selesai lanjut ke ke halaman kedua, halaman ketiga, dan seterusnya gitu. Jadi kalau kembali lagi ke pertanyaan gitu, kalau yang di Cina di sana masih terbatas gitu ya, karena untuk penyalinan dokumen satu lembar saja gitu ya. Sementara kalau di Eropa gitu ini udah inventionnya udah pada penemuan ataupun untuk penemuan si penyalinan buku gitu yang jumlahnya berlembar-lembar gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Tegar. Ya Pak, terima kasih. Ya. Yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan, kita ke tugas ya.
Nah, jadi memang kita akan bahas teknisnya seperti apa gitu ya di pertemuan kali ini. Jadi di pertemuan minggu depan kalau misalkan perkuliahannya hybrid gitu ya, teman-teman nanti kita tinggal bagi-bagikan saja si platnya dan teman-teman bisa mulai praktik di situ ya gitu. Nah, sementara yang yang online nanti saya mungkin berkoordinasi dengan PJ, para PJ gitu ya, bagaimana sih cara pendistribusiannya gitu. Apakah memungkinkan untuk didistribusikan ataupun lebih baik teman-teman yang khusus yang di luar Bandung gitu ya, yang jauh, yang memang tidak memungkinkan gitu ya dari segi pendistribusian si bahannya gitu ya, untuk membeli sendiri gitu ya. Nanti tinggal dipikirkan saja kira-kira harga jasa ekspedisi gitu ya, mengirimkan ini sama harga beli gitu ya di marketplace misalkan lebih murah mana gitu. Nah, ini memang keterbatasan yang nggak bisa kita hindari gitu ya, karena kondisi sekarang ini ya gimana kita mau gimana lagi gitu. Jadi pada intinya Prodi berusaha gitu ya menghadirkan ataupun melayani dengan ya kemampuannya gitu ya di tengah kondisi saat ini gitu, memfasilitasi, menghadirkan bahan gitu ya. Sementara memang ada kekurangan itu kita tutupi bersama gitu ya, siasati bersama saja gitu. Jadi sekali lagi minggu depan kita akan langsung praktik, sementara teknis akan kita bahas di pertemuan minggu ini ya teman-teman, di pertemuan kali ini. Tugas 1 cetak tinggi atau letterpress dengan bahan linokat ya teman-teman, karet lino. Nah, untuk temanya sendiri yang pertama itu kita akan membuat illuminated letter ya, seperti tadi udah disinggung gitu ya di movable type ya, yang Gutenberg itu. Jadi teman-teman nanti di tugas pertama akan membuat ini gitu ya. Jadi teman-teman nanti silakan dari inisial nama teman-teman misalkan ya. Di sini contohnya Tegar gitu ya, huruf T gitu ya. Silakan buat iluminasinya seperti apa gitu ya. Ini dibebaskan, artinya di sini bentuk pemanasan sih, maksudnya kan nanti teman-teman udah punya tuh masing-masing si si cukilnya ya. Ketika teman-teman nanti udah punya gitu, teman-teman kan harus latihan lah istilahnya gitu ya, penyesuaian dengan alat gitu. Nah, karena ini bentuknya nggak terlalu ribet gitu ya, artinya di sini tidak membutuhkan gradasi, tidak membutuhkan efek-efek yang dihasilkan oleh mata cukilnya teman-teman gitu ya. Di sini kan hanya berupa blok-blok gitu ya, artinya teman-teman tinggal tinggal mengikis ataupun menghilangkan bagian-bagian yang enggak timbulnya gitu ya, sehingga nanti bagian yang timbul adalah bagian yang akan membentuk daripada si huruf yang iluminatif gitu ya, yang ada iluminasinya gitu. Sementara bagian yang dangkalnya gitu ya, bukan yang tinggi, itu akan teman-teman buang gitu. Nah, ini bisa menjadi pemanasannya teman-teman gitu ya untuk di tugas-tugas yang selanjutnya gitu. Terbayang gitu ya, maksudnya si temanya gitu. Nah, si teksnya bebas gitu ya, mau bergaya. Saya sih menyarankan gayanya gaya-gaya medieval kayak ini gitu ya. Artinya di sini jenis-jenis huruf dekoratif itu silahkan teman-teman gunakan gitu ya. Untuk nanti dihias isian-isiannya gitu ya. Jadi sekali lagi di sini teman-teman udah memikirkan kira-kira inisial nama yang mana nih, mau nama depan, mau nama tengah, atau nama belakang yang teman-teman pakai gitu ya. Untuk tugas pertama ini gitu. Nah, kemudian untuk ukuran karet linonya sendiri itu nanti disesuaikan. Nah, di sini tuh yang banyak stoknya yang ukuran 10 kali 15 gitu. Artinya di sini teman-teman bisa memilih inisial huruf yang ramping gitu ya. Nah, sementara memang kalau di sini memerlukan huruf, teman-teman misalkan memilih huruf yang sedikit lebar gitu ya, kayak W, kayak M gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan yang ukuran 12 kali 5, tapi terbatas jumlahnya gitu. Nah,
ini bisa disiasati gitu ya dengan bentuk huruf teman-teman yang nanti sedikit ramping gitu ya, bisa sedikit dirampingkan si bentuk hurufnya gitu. Jadi sekali lagi nanti umumnya teman-teman akan dibagikan ukuran 10 kali 15 cm ya si platnya gitu. Nah, nanti yang sekiranya nanti mau beli juga disesuaikan saja gitu, mau beli yang ukuran A5 ataupun A4 ini nanti tinggal dipotong aja dengan cutter gitu ya. Ukurannya sama mau 10 kali 15 ataupun 12 kali 15 ya. Tergantung nanti inisial huruf apa yang akan teman-teman buat gitu. Buat iluminasinya. Nah, tentunya teman-teman dari sekarang udah memikirkan nih cara kerjanya gitu. Nanti membuat si huruf yang di platnya itu adalah kebalikannya gitu ya. Maksudnya di sini kan yang di flipnya gitu. Kayak di sini nih, ini kan yang kuning ini adalah yang di platnya gitu. Misalkan membuat huruf B-nya gitu ya. Buat huruf B ini adalah kebalikannya gitu. Jadi ketika nanti ditransfer ke kertas, ini akan bentuknya sesuai dengan harapannya teman-teman huruf B gitu. Jadi sekali lagi yang dibuat di plat ini adalah kebalikannya ya. Nah, gimana triknya gitu? Nah, dari sekarang teman-teman bisa mulai membuat tuh sketsanya. Ukurannya kan udah ketemu nih di sini ada 10 kali 15 sama 12 kali 15 ya. Itu silakan mulai dibuat sketsanya gitu ya di kertas. Silakan kasih kotak dulu sesuai huruf yang akan teman-teman buat sesuai kebutuhan gitu ya. Nah, kemudian teman-teman nanti setelah jadi itu sketsanya teman-teman pertegas gitu ya, dikasih tegas. Nggak pakai pensil aja, pensilnya yang ya boleh 2B atau lebih gitu ya, pakai 2B. Nah, ketika nanti sudah jadi gitu ya, pokoknya sudah jadi aja sorry. Nah, misalkan di sini mau membuat huruf B gitu ya, si huruf B-nya itu udah jadi yang di kertas gitu, yang seperti ini, bukan kebalikannya. Teman-teman tempelkan nanti di platnya. Nah, ketika ditempel di plat kan teman-teman gosok-gosok tuh kayak apa ya? Kayak buat ini tuh kayak yang uang koin tuh yang di kertas. Kalau teman-teman di SD dulu waktu itu kan suka tuh di garis-garis gitu ya. Nanti kan muncul tuh si salinannya gitu. Nah, salinannya kan akan kebalik nih kayak gini. Nah, itu kan memudahkan teman-teman gitu. Jadi ketika di sini yang kertasnya ditempel ke sini, kemudian si platnya nanti ditempel ke kertas, hasilnya kan akan kembali ke semula ya, akan kembali ke semulanya gitu, seperti ini gitu. Jadi triknya seperti itu ya. Jadi teman-teman dari sekarang mulai membuat sketsanya, sama nanti dikasih tebal sama pensil yang ya B lah, pokoknya kodenya yang B gitu, jangan yang H ya. Mau 2B atau lebih gitu, mau 8B juga silakan gitu, biar nanti pas ditempel ke platnya itu nempel gitu ya si sisa-sisanya tuh. Jadi nanti tinggal ditebalin aja di platnya. Kan udah ada tuh misalkan outline-nya ataupun bagian-bagian yang tegasnya gitu ya. Itu silakan dipertegas lagi di platnya gitu. Nah, fungsinya si sketsa itu kan buat kasih patokan aja. Sketsanya di kertas dikasih patokan ke si plat. Jadi di plat itu adalah kebalikannya gitu, kebalikan dari sketsa yang kita buat gitu ya. Sehingga nanti pas ditransferkan gitu ya dari plat ke kertas yang cetakannya gitu ya, itu akan kembali lagi ke bentuk yang sesuai dengan sketsa yang kita buat di awal gitu ya. Nah, untuk jelasnya mungkin kan kita bahas teknisnya di minggu depan. Nah, tapi teman-teman sekarang bisa mulai membuat sketsanya dulu gitu, biar nanti waktunya lebih efektif. Jadi teman-teman di kampus sudah mulai mencungkil gitu ya setelah dibagikan si platnya gitu. Teman-teman yang online nanti mungkin akan ada sedikit keterlambatan, tapi itu ada toleransi gitu ya. Artinya ketika memang teman-teman mau cepat, teman-teman harus menyediakan si platnya sesegera mungkin gitu, biar saya sama nih waktu pengerjaannya gitu. Kalaupun mau menunggu gitu ya, nanti pendistribusian si platnya juga silahkan gitu. Nah, gitu teman-teman ya, kurang lebih. Jadi sekali lagi silakan untuk membuat dulu sketsa.
yang dikasih tebal gitu ya, supaya nanti bisa langsung ditempelkan di karet linonya ya. Gitu aja sih apa namanya untuk teknisnya gitu yang dibahas sekarang. Nah kurang lebih seperti ini gitu. Ini kan huruf E gitu ya, tapi yang di plat ini adalah kebalikannya gitu. Ketika ditempelkan setelah dikasih tinta gitu ya si platnya itu. Nah ini akan menghasilkan bentuk yang sesuai dengan sketsa awal kita gitu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kebayang nggak maksudnya? Terbayang, Pak. Kebayang ya? Coba ini ada yang chat ya. Ya, sip. Kebayang ya gitu ya. Jadi teman-teman membuat dulu sekali lagi ya sketsanya, kemudian ditempel di plat. Di plat kan jadi kebalikannya tuh. Nah, ketika ditempel lagi ke kertas itu akan bentuk sesuai dengan sketsa awal gitu. Ya, gitu ya. Kebayang lah. Kak, saya izin bertanya. Silakan. Tadi kan saya Zoom-nya sempat error jadi keluar. Saya mau tanya, ini hurufnya yang sesuai Bapak kasih atau gimana? Oh iya, sip. Makasih pertanyaannya. Ya, jadi ini contoh aja gitu teman-teman. Silakan nanti searching aja di Google-nya ya. Illuminated letter gitu. Nanti ada banyak sekali karakter huruf yang dekoratif gitu ya. Dan memang teman-teman tuh yang harus dipertimbangkan itu adalah kita akan membuat satu warna gitu. Artinya cukup ada bagian yang timbul, ada bagian tinggi, yang ada bagian dangkalnya gitu ya. Terkait kebentukan huruf itu dibebaskan aja selama memang karakternya gitu ya. Karakternya di sini adalah dekoratif ya, si hurufnya dekoratif. Kemudian ada isian-isiannya gitu, ada ornamennya gitu. Nah, semacam inilah yang ini gitu. Cuman ini kan kompleks sekali gitu ya, yang ini tuh yang di awal tadi yang yang ini kan kompleks gitu ya. Jadi teman-teman bisa memilih karakter yang sederhana seperti ini. Maksudnya sederhana ini nggak banyak warna gitu ya. Kita hanya satu warna. Tapi teman-teman dibebaskan bentuk hurufnya mau seperti apa, silakan saja gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Tadi siapa yang bertanya? Saya, Pak. Saya paham, Pak. Ya, siap. Ya, sama-sama. Ilham, berarti dalam satu plat satu huruf ya? Yes. Satu huruf ya. Temanya media Pak. Ya, sip. Pak, izin bertanya. Silakan. Kan kalau ini kan nanti dibalikan, berarti sketsanya kita jangan di kertas linonya dulu ya? Atau gimana? Sebetulnya memang bisa di kertas linonya, tapi nanti kan hasilnya itu akan teman-teman kan kalau di kertas lino berarti harus kebalikannya gitu, harus udah kebalikannya sketsanya gitu. Nah, kita membuat sketsa di kertas dulu gitu ya, supaya memang teman-teman kebayang bentuk jadinya gitu. Kalau mau buat langsung juga di kertas di karet linonya silahkan gitu, tapi memang harus kebayang nanti bentuk kebalikannya gitu. Gitu teman-teman. Jadi silakan saja gitu. Kalau misalkan sekarang kebetulan lagi males nih bikin sketsa, saya mau langsung bikinnya nanti sketsanya di karet lino aja gitu. Nah itu silakan dipikirkan kebalikan bentuknya gitu ya, flipnya gitu. Karena memang kalau misalkan tidak kebalikannya ketika dicetak itu malah jadi kebalik nanti si hurufnya gitu. Gitu sih. Jadi ini untuk menyiasati saja gitu ya daripada teman-teman. Kalau ada waktu luang silakan sambil studi gitu ya, karakter hurufnya seperti apa, isiannya seperti apa gitu ya. Nah itu untuk memudahkan saja sih gitu. Kurang lebih itu ya gitu. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya. Iya Pak, terima kasih. Ini Harun ya. Untuk penugasan berarti masih sketsa terlebih dahulu ya Pak. Yes ya.
Ya, yang daring. Jadi maksudnya di sini bisa sambil menyiapkan alat-alatnya gitu ya, terutama cukilnya gitu. Cukilnya nanti silakan sambil disiapkan. Dan apa namanya terkait nanti teknis pendistribusian si karet linonya itu akan kita pikirkan bersama di grup ya, khusus yang PJ. Termasuk Harun nanti kita akan berdiskusi terkait dengan pendistribusiannya. Nah untuk pengumpulan ini maksudnya nggak dikumpulkan gitu, artinya nanti itu akan kita gunakan untuk di plat aja gitu, platnya aja gitu. Jadi yang akan kita nilai yang akan kita kumpulkan itu adalah hasil akhirnya gitu, yang ada di kertasnya. Nah ini apa namanya untuk bagi yang daring itu nanti kita akan pikirkan entah itu mau dikumpulkan fisiknya gitu ya. Nah itu kan lumayan juga gitu ya, ribet atau seperti apa gitu ya, harus dipaketkan misalkan ke prodi gitu. Nah kalau yang sudah sih pengumpulan yang tugas gitu ya, itu cukup dipotret atau di scan gitu ya, itu nanti silakan diupload di GCR ataupun di Spot. Kalau saya biasanya sih menggunakannya GCR gitu, karena Spot kadang-kadang sering error gitu ya. Gitu sih untuk teknik pengumpulan mah. Nanti kita pikirkan bersama saja gitu, baiknya seperti apa gitu ya. Gitu ya, Harun, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Yang lain? Ada pertanyaan lagi? Ya, untuk alat cukil itu memang teman-teman harus menyediakan ya. Di orientasi perkuliahan kan udah kita bahas ya. Jadi untuk alat itu silakan teman-teman sediakan sendiri gitu ya. Sementara bahan itu sebetulnya disediakan prodi gitu ya. Dipersediakan prodi tapi terbatas gitu. Artinya memang di sini ketika teman-teman memerlukan cadangan gitu, sementara memang jatahnya teman-teman sudah habis gitu. Nah, itu juga teman-teman harus menyediakan gitu. Tapi mudah-mudahan ketika teman-teman membuatnya gitu, itu satu kali jadi gitu ya, nggak ada gagal-gagal gitu. Jadi sekali lagi untuk alat ini wajib teman-teman siapkan gitu ya. Tapi kalau memang teman-teman punya kontaknya cutting gitu ya, atau punya kontaknya cuttingnya pendidikan seni rupa gitu ya, PSR. Mereka kan ada tuh mata kuliah seni grafis. Nah itu biasanya mereka punya tuh, kalau mau pinjam juga boleh gitu. Nah kalau misalkan pinjam susah gitu ya, silakan beli saja gitu. Di pertemuan sebelumnya kan udah dikasih apa namanya rekomendasi gitu ya, mereknya yang Vitex gitu. Yang isi 3 aja cukup, yang kayu gagangnya kayu gitu. Kalau yang gagangnya, coba saya sambil buka lagi ya. Mudah-mudahan nggak loading nih. Jadi kan kalau yang Pitek itu ada yang isi 3, isi 6, sama isi 9 gitu ya kalau nggak salah. Nah teman-teman silakan nanti belinya yang isi 3 aja cukup. Karena kan kita juga ini cuma 3 tugas gitu ya, cuma 3 tugas, nggak banyak gitu, daripada kebanyakan nggak kepake, mending teman-teman beli yang paling sedikit tapi efektif gitu. Ketiga mata cukilnya itu nanti akan dipakai benar-benar gitu. Oke, saya coba share screen lagi ya. Cukil kayu Pitek. Nah, udah kelihatan ya teman-teman. Nah ini di sini kan ada yang isinya 3 tuh. Nah ini cukup gitu, nggak harus yang banyak. Tuh harganya juga murah tuh, di sini udah keluar tuh harganya. Nah kalau yang apa namanya, kalau yang gagangnya plastik ini gitu, yang ada karetnya ini lebih mahal gitu, biasanya lebih mahal tuh. Udah kelihatan gitu ya.
Jadi bisa sambil disiapkan juga dari sekarang. Yang mau beli online silahkan dimasukkan ke keranjang gitu ya, si alatnya gitu. Kalau mau yang hunting-hunting juga misalkan kebetulan di daerahnya dekat sama toko alat-alat seni gitu ya, ataupun di stationery itu silahkan. Jadi carinya yang cukup yang 3 aja ya, yang isinya 3 gitu, jangan yang banyak-banyak gitu. Ini juga udah oke gitu ya, si matanya lumayan tajam gitu, terus nggak cepet tumpul gitu. Cari yang gagangnya yang kayu aja, yang murah lah intinya gitu ya, tapi yang nggak murahan gitu. Gitu apa namanya, teman-teman ya. Silakan, kan ada filter tuh. Apa namanya, cari yang 3 aja gitu. Jelas ya untuk alat. Kalau untuk karet lino sebentar. Ya, old school apa? Oh ini kan. Nah ya teman-teman tuh ya. Jadi udah disiapin di kampus, nanti ketika teman-teman yang offline apa namanya, ini akan dibagikan ya si karet linonya. Nah, kalau misalkan teman-teman perlu cadangan itu silakan dimasukin juga aja gitu ya di keranjang gitu kalau misalkan mau beli secara online gitu. Nah ukurannya banyak gitu ya, ada yang lebar tadi seperti yang ukuran 12 kali 15 gitu. Kemudian ada yang ramping juga 15 kali 10 ya. Ini silakan nanti dimanfaatkan sama teman-teman. Kemarin sih dikasih jatah kalau nggak salah 2 ya, dua plat gitu. Nah selebihnya itu kalau misalkan teman-teman dirasa kurang itu silakan menyiapkan sendiri gitu. Jadi ada yang lebar, ada yang apa namanya, ramping ya, nanti disesuaikan aja. Tapi yang ramping ini yang paling banyak stoknya gitu dibanding yang lebar ini. Jadi nggak apa namanya, nggak banyak ya. Nah untuk karet lino itu jadi silakan, kalau mau beli cadangan boleh, tapi kalau udah di kampus kepakai gitu ya, 1 aja kepakai atau 2-nya kepakai, itu berarti teman-teman nggak harus menyediakan lagi. Gitu ya teman-teman, jelas ya? Silakan. Ada lagi pertanyaan? Maaf Pak, mau nanya lagi. Ya, silakan. Tadi tuh apa sih yang linonya yang ukuran yang lebar itu berapa Pak? Oh iya, iya. Saya coba Saya lupa. Ya, siap. Terima kasih Pak. Ya, nanti juga ini si PPT-nya biasa diupload di Spot ya. Kalau teman-teman mau lihat lagi gitu si slide presentasinya, nanti bisa dicek di Spot. Setelah ini mungkin langsung diupload. Nah, ini ada yang 10 kali 15. Ada yang 12 kali 15. Nah, yang ramping ini banyak sekali stoknya. Sementara yang lebar itu sedikit, nggak banyak. Pokoknya nggak lebih dari 30 lah. Lebih dari 30. Gitu ya, teman-teman. Jadi dari sekarang silakan untuk membuat apa namanya, sketsanya gitu. Sebentar saya coba tambah lagi slide-nya.
Muhammad Khalid. Oke, teman-teman tunggu ya sebentar. Biar ini aja sih. Biar mempertegas aja. Nah, sip. Saya coba share screen ulang. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini sketsanya, bentuk huruf aslinya gitu ya, yang teman-teman buat. Kemudian ditransfer nanti ke karet lino menjadi bentuk kebalikannya. Nah, kalau misalkan dicetak lagi, ditransfer lagi ke kertas yang nanti hasil akhir tugas yang dikumpulkannya, itu kan kembali ke bentuk yang sketsa awal gitu ya. Kayak tadi nih ada pertanyaan, apa kalau misalkan saya buat sketsanya di karet lino, bisa nggak? Silahkan saja gitu, asal bentuknya udah kebalikannya gitu. Nah, sehingga nanti hasil akhir tetap sesuai dengan bayangan awalnya gitu ya. Nah, ini hanya trik saja sih, hanya siasat saja untuk sketsa biar teman-teman nanti mempermudah gitu ya dalam pengerjaannya. Ya, kurang lebih gitu teman-teman untuk yang tekgraf ya, teknologi grafika. Silakan, ada pertanyaan lain? Ada? Coba di sini ya. Bertanya Pak, Ya, silakan Ilham. nanti tintanya yang mau ditempel ke karet lino pakai alat apa ya Pak? Atau dicat gitu atau gimana? Ya, nanti untuk apa namanya? Untuk transfer si plat ke kertasnya akan kita pikirkan lagi gitu ya. Maksudnya yang kita pikirkan itu adalah teknisnya bagi teman-teman yang online gitu ya. Kalau yang offline itu bisa nanti dikerjakan di kampus dan ada gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan yang apa namanya online gitu ya? Apa harus menyediakan gitu ya? Nah, itu kan lumayan tuh si apa namanya si catnya yang khusus gitu ya. Ini nanti akan kita siasati. Kalau saya sih bayangannya untuk menyiasati itu nanti menggunakan cat yang kecil, kan suka ada tuh cat kayu ya, yang kecil, ukuran kecil. Nah, itu silahkan bisa menggunakan itu gitu. Ataupun teman-teman punya cat akrilik, nah itu juga bisa dimanfaatkan gitu. Nah, bisa pakai kuas nanti si apa namanya ke si platnya bisa menggunakan kuas gitu ya. Ataupun kalau menggunakan teman-teman punya roll ya, roll kecil, itu silahkan dimanfaatkan. Jadi kita akan pikirkan lagi nanti gimana cara teknisnya gitu ya, dari segi teknis. Nah, cuman yang akan kita pikirkan sekarang itu adalah kita membuat platnya dulu nih. Kalau platnya udah benar, nanti ketika pentransferan gitu ya ke kertas, itu mudah gitu, urusan mudah gitu. Nah, ininya dulu nih, si platnya, kalau platnya berhasil, nah nanti si apa namanya ke kertasnya juga akan hasilnya maksimal. Karena kan kita tugasnya nggak banyak ya, tapi yang dituntut di sini adalah kualitasnya gitu, jadi nggak kuantitasnya. Gitu sih Ilham. Nanti akan kita bahas lagi ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Yang lain? Ada lagi? Pak izin bertanya, Silakan. itu kalau misal bikinnya itu nggak pakai cukil kayu, tapi pakai cutter gitu, apa itu boleh? Soalnya aku juga pas SMP pernah bikin cetak tinggi, itu cuman pakai cutter doang. Nah, kalau misalkan memang bisa gitu ya, pakai cutter di kalau waktu itu pakainya karet lino nggak? Itu yang hitam, lupa namanya apa ya? Nah, itu biasanya kan
Itu waktu itu tebal gak? Kalau ini kan tipis ya. Ini Sama apa tipis juga? tipis ya. Kalau ini sih tipisnya itu sekitar berapa ya? 2 sampai 3 mili lah. Ya memang kalau misalkan dirasa bisa gitu ya pakai cutter itu silakan gitu. Tapi apa namanya? Si karet si cukil kayu itu memang khusus gitu ya untuk ini gitu. Untuk si penggunaan di plat yang tipis gitu ya, ini tipis sekali tuh. Jadi kalau misalkan siapa Ucu ya, kalau misalkan Ucu mau pakai cutter juga silakan, teman-teman yang lain kalau misalkan dari segi teknisnya bisa gitu silakan saja gitu, selama memang plat yang dihasilkan itu nanti hasilnya rapi gitu ya, kayak yang contoh ini gitu. Sorry. Nah, kayak yang ini gitu, bisa seperti itu gitu ya kerapihannya gitu. Jadi sekali lagi, misalkan nanti mau sharing tuh siapa Ucu teknisnya gitu ya, tekniknya kalau menggunakan cutter itu seperti apa cara mencungkilnya gitu ya, cara menghilangkan bagian-bagian yang tidak timbulnya gitu. Itu silahkan saja gitu kalau memang dirasa bisa gitu ya. Kalau misalkan memang saya mau coba aja gitu, mau beli pakai cukil kayu gitu ya, mau pakai cukil kayu itu juga lebih direkomendasikan gitu. Jadi nanti silakan saja ya, Ucu barangkali mau coba pakai apa namanya cutter ya, pakai cutter kalau misalkan hasilnya sama gitu ya, itu kan bisa menjadi sebuah terobosan baru gitu. Jadi intinya nggak diwajibkan, hanya memang di sini dikasih saran aja gitu pakainya itu, gitu sih. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya. Iya Pak, baik. Terima kasih. Ya, kalau apalagi kalau pernah gitu, kalau pernah berarti tahulah dari segi teknisnya gitu. Kalau misalkan, jadi intinya udah pernah coba gitu ya, gimana sih bukan perancangan, cara pembuatannya gitu. Kalau apa namanya, kalau memang dirasa bisa ya silakan. Gitu. Ya gitu. Tapi kalau misalkan mau beli cukil juga jangan yang mahal-mahal ya. Tadi kan udah dicoba dikasih lihat ya. Yang ini aja yang ya bisa dibilang murah tapi lumayan bagus gitu ya dari segi ketajamannya gitu. Itu sih. Silakan yang lain. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, ini teman-teman mau istirahat dulu atau langsung lanjut ke tipografi kira-kira? Kalau misalkan lebih baik break dulu lah bentar, misalkan 10 menit gitu. Silakan. Kalau mau dilanjut juga boleh gitu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi ya gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan ya silakan. Kita masih di Tekgraf ya, masih di teknologi grafika. Silakan. Break bentar, oke. Ini nggak ada lagi yang bertanya ya? Siap. Ini breaknya mau berapa menit kira-kira? Silakan. Di chat saja. 2 jam, waduh. 2 jam mah kelamaan, saya udah langsung ngantuk. Kapok Asyar ya. Asyar sekarang 3:30 ya. 10-20 menit cukup, 20 menit. 20 menit boleh ya. 20 menit ya teman-teman. Kalau 2 jam kelamaan, apalagi ini ada yang bilang maghrib nih. 20 menit ya. Silakan teman-teman kita break kalau tidak ada lagi pertanyaan. Enggak, yang mau makan dulu silakan 20 menit cukup ya makan. Kita kembali berarti berapa ya di sini 14.37 berarti 14.57 ya. Jam 3 lah, jam 3 pas lah. Ya, jam 3 pas kita langsung
mulai lagi di mata kuliah tipografi dasar. Yuk teman-teman, semoga silahkan untuk break dulu. Recording stopped.